Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Pada beberapa hari ini ramai pembahasan mengenai ada kemungkinan para simpatisan Anies Baswedan atau yang lebih kenal dengan anak Abah itu melakukan coblos tiga-tiganya gitu. Nah, hal ini tentu saja menarik karena memang sudah menjadi diskursus di beberapa media dan ternyata hal ini juga ditanyakan oleh Bambang Wijayanto pada saat dirinya podcast bersama dengan Gas Khalifah, di mana Gas Khalifah ini kita kenal sebagai salah satu loyalis Anies yang paling setia ya. Nah, Gas Khalifah juga sepertinya menjadi jembatan antara Anies Baswedan dan para pendukungnya. Nah, tentu saja menarik bila mana pertanyaan ini disebutkan kepada dirinya. Dan bagaimana video dan jawabannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Pernyataannya Ridwan Kamil, dia menyatakan Jakarta nantinya harus dipenuhi dengan karya-karya yang imajinatif dan menghasilkan inovasi demi memajukan masyarakat. Problemnya adalah kan begini, setiap orang bicara itu kita sekarang menjadi terbiasa melihat rekam jejaknya. Nah, selama 5 tahun di Jawa Barat ngapain? Kan yang menarik itu kan jadi memperbandingkan. Kenapa saya tertarik memperbandingkan? Karena ada ucapannya Fahri Hamzah, si hasut itu. Dia katakan bahwa kan Ridwan Kamil adalah orang pas, orang yang hebat, orang yang lebih. Ya tinggal dibandingkan saja selama Ridwan Kamil 5 tahun di Jabar dan Anies 5 tahun di Jakarta. Perbandingannya seperti apa? Kan begitu. Tapi is oke lah, yang namanya orang lagi campaign ya, mau bohong apapun silakan aja. Tapi tidak bisa melepaskan diri bahwa dia adalah bagian dari operasi jahat. Kalau di medsos disebutin sih karyanya Ridwan Kamil itu salah satunya adalah membuat 10 mahakarya arsitektur. Dan ada salah satu masjidnya itu sekarang malah terpuruk gitu. Masjid mana itu kalau nggak salah Al-Jabar atau apa? Semakin banyak kita bicarakan, akhirnya kita membicarakan tentang banyak nilai minusnya dari dia gitu. Sebenarnya akhirnya kita bicara ini terus jadi seolah-olah jadi pendukungnya Pramono Anung. Iya, begitu juga ya. Akhirnya orang melihatnya semacam itu. Tapi bahwa yang faktual gini lah, dia adalah bagian dari gerbong operasi jahat. Ridwan Kamil. Itu nggak bisa kita pungkiri. 12 partai itu mendeklarasikan dia yang tadinya diharapkan tidak ada calon lain kecuali kota kosong atau calon independen. Kan PDIP tadinya nggak bisa maju. Dia deklarasikan tanggal 19. Itu operasi jahat karena dengan demikian membegal aspirasi masyarakat Jakarta. Oke, kalau Jakarta menyala, bukannya keren tuh bos? Nyala loh bos. Tren-tren di medsos aja. Menyala abangku. Itu kayak medsos itu. Tapi kalau jauh banget gregetnya dengan Jakarta kota kolaborasi. Jauh banget itu, jauh. Makna simboliknya gitu ya. Simboliknya udah jauh. Ada banyak nilai di situ. Kalau Jakartaku aman penting dong tuh, apalagi untuk perempuan. Ya gimana ya menyatakan Jakartaku aman gitu. Apa dengan aman itu? Emang kita punya masalah apa dengan persoalan di Jakarta ini? Berarti kan menunjukkan tingkat ketidakamanan di Jakarta kan tinggi. Oke. Sementara Jakarta di masa Anies mendapat kota paling harmonis. Bukan sekedar aman, harmonis malah. Iya. Jadi apa yang mau di... Oke teman-teman, sekarang kita mau masuk pada satu isu lain yang juga sangat menarik. Apa itu? Salam 3 jari. Bukan salam 3 jari ya. Kita mau diskusi ini. Ada berkembang sekarang satu gagasan tusuk coblos 3-3-nya. 13-3-3. Gerakan coblos 3 jari, toblot 3-3-nya. Gerakan coblos 3-3-nya. Itu gimana tuh? Itu ide itu bagi sebagian orang itu menjadi satu alternatif ya. Bagi sebagian orang. Jadi itu kan reaksi dari perilaku elit partai politik terhadap
mereka dalam menentukan calon gubernur di Jakarta juga di banyak daerah. Jadi karena ada perilaku sedemikian maka menimbulkan reaksi. Kan kalau secara logis calon di daerah manapun adalah tokoh yang memang diharapkan oleh masyarakat setempat untuk dimajukan oleh partai karena ada aspirasinya. Kalau istilah ininya public call gitu kan. Lalu kan sama ini udah berapa kali diamati nama-nama seperti Anies, Ahok itu kan selalu muncul. Lalu bahkan kalau Anies itu sudah sampai pada tahap deklarasi dari 3 partai, 4 malah, walaupun 1 bukan deklarasi ya, mengirimkan surat aja PDIP itu. Lalu tiba-tiba dibegal. Nah, pembegalan terhadap aspirasi warga Jakarta ini dalam konteks ini adalah pendukung Anies lah yang membangkitkan reaksi untuk membalas atas perilaku elit politik yang tiran. Makanya saya katakan tiran kompetisi. Perilaku elit politik yang tiran, maka warga merasa, ini bukan saya mengajak, saya lagi membaca ini. Kita lagi analisis lah. Merasa bahwa kalau seperti ini caranya ya kami melawan. Cara perlawanan mereka adalah perlawanan warga dengan mencoblos 3-3-nya. Ya, itulah tadi statement dari Ges Khalifah mengenai kenapa akhirnya timbul gagasan untuk mencoblos 3-3-nya. Nah, menurut penjelasan dari Bang Ges Khalifah tadi, itu bisa dibilang menggambarkan bagaimana rasa kecewanya para masyarakat Jakarta, di mana di sini adalah kebanyakan dari pemilih dari Anies dan Ahok katanya ya, yang tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Karena memang kedua nama tadi, yaitu Anies dan Ahok, adalah sosok yang disurvei itu berada di peringkat teratas, di peringkat pertama dan kedua. Ternyata yang disodorkan oleh masyarakat itu adalah yang ketiga, Ridwan Kamil dan Pramono Anung, yang tidak ada sama sekali di survei itu. Sehingga bisa dikatakan menurut analisa dari Bung Ges tadi, coblos 3-3-nya itu adalah salah satu cara bagaimana mengungkapkan kekecewaan dari masyarakat kebanyakan dari mengenai Pilkada DKI di 2024 ini. Ya, bagaimana dengan rekan-rekan? Apakah sependapat dengan gagasan itu atau mungkin punya pendapat lain? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Eden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.